Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mengatur tampilan dari dokumen Word yang kita sedang kerjakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di video saya. Jadi masih membahas tentang Microsoft Office Word 2019. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mengatur tampilan dari dokumen Word yang kita sedang kerjakan. Oke. Untuk mengatur tampilan Word, teman-teman, kita bisa langsung mengarah kepada tab layout. Posisinya paling di tengah antara tab. Tab layout berfungsi untuk mengatur tampilan dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Oke. Di dalam tab layout ada beberapa grup. Pertama ada grup page setup, kemudian ada grup paragraf, dan ada grup arrange. Oke, di dalam grup page setup itu untuk mengatur halamannya. Oke, jadi untuk mengatur halaman dari dokumen yang sedang kita gunakan. Contoh di sini ada margin. Margin ini untuk mengatur batas pengetikan, baik itu batas atas, kemudian batas bawah, kemudian batas kiri kanan. Untuk normalnya saat kita mengaktifkan Word itu batas atau margin yang dipakai adalah ukuran 2,54 cm kalau satuannya cm di sini gitu. Jadi di sini normalnya 2,54 cm untuk batas atas, bawah, kiri dan kanan. Oke. Seperti ini. Jadi bisa dilihat ketika kita mengetik teks dalam dokumen, maka di bagian kiri, kanan, serta bagian atasnya itu adalah batas dari tempat kerja untuk mengetik teks atau dokumen yang sedang kita kerjakan. Oke. Sementara yang lain ada row. Untuk batas atas, bawah, kiri, dan kanan itu sebesar 1,27 cm. Jika kita klik, maka otomatis akan merubah bentuk dari dokumen yang sudah kita ketikkan. Oke, seperti ini. Kemudian ada moderate, kemudian wide dengan semua ukuran yang sudah ditetapkan di sini. Oke, kita kembali ke posisi normal tadi. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini ada dua jenis, ada portrait sama landscape. Posisi yang sekarang ini adalah posisi portrait atau tegap, dan landscape adalah dia memanjang. Oke. Atau kalau dalam bahasa fotografi adalah pemandangan. Seperti ini. Kemudian ada size. Pertama kali kita mengaktifkan Word, maka size atau ukuran kertas yang aktif yang digunakan adalah ukuran letter dengan lebar 21,59 cm, sementara tingginya adalah 27,94 cm. Ada juga legal, kemudian A5, A4 dan seterusnya. Bahkan jika kita ingin menentukan sendiri ukuran kertas, kita bisa menggunakan more paper size. Oke, maka akan muncul tombol page setup di sini, kemudian kita bisa menentukan di sini di area width. Jadi bebas kita bisa memasukkan angka di sini sesuai dengan ukuran kertas yang kita punya. Oke, jika memang itu A4, oke, kita bisa menggunakan ukuran A4 di sini. Ukuran A4 itu 21 cm kali 29,7 cm. Oke. Bisa juga kita atur di sini, masih di kolom size tadi. Ukuran A4 21 cm kali 29,7 cm. Atau kita mau pakai A5 yang lebih kecil lagi, 14,8 cm kali 21 cm. Jadi ini disesuaikan dengan ukuran kertas yang kita miliki. Kemudian ada kolom. Jadi kolom ini untuk membagi tampilan dokumen kita. Untuk yang pertama itu dia aktif dengan satu kolom. Kalau kita mengaktifkan 2 atau 3 kolom, maka seperti ini. Dia akan membagi seperti ini, seperti jenis kolom yang ada di koran. Oke. Maka jadinya seperti ini. Oke, kita balik dulu. Itu fungsinya kolom. Kemudian ada juga left.
Left posisinya seperti ini. Posisi kiri lebih kecil daripada kanan. Sementara untuk right, kebalikannya, kiri lebih besar daripada kanan. Oke. Atau bisa kita mengatur jumlah kolom yang lain dengan klik pada kolom lalu more column. Oke, di sini kita bebas menginput berapa kolom yang kita butuhkan. Contoh 4. Oke. Maka akan jadi 4 kolom. Oke, seperti itu contoh penggunaan kolom. Kemudian ada di samping sini brick. Ada brick untuk pindah ke halaman berikutnya seperti ini. Jadi dia langsung akan melompat ke halaman berikutnya. Oke, dibalikin dulu. Kemudian ada juga grup paragraf yang berfungsi untuk mengatur alinea atau teks yang ada di dalam dokumen seperti ini. Di sini sementara untuk left, kemudian right, before, afternya semuanya masih 0. Jika kita menambahkan angka pada left seperti ini, maka dia akan mendorong teks kita ke kanan. Oke. Sama dengan kita menggeser left indent di sini. Oke. Atau sama dengan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, untuk mendorong teks agak ke kanan itu bisa menggunakan Ctrl M. Jika kembali, Ctrl Shift M. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada group arrange. Di sini untuk mengatur objek yang ada di dalam teks atau dokumen kita. Seperti salah satu objek yang ada di sini. Oke, ketika objek itu diklik, maka menu yang ada di dalam group arrange itu akan aktif. Oke. Posisi, untuk mengatur posisinya ada di kiri atas, ada di tengah atas, kanan atas, kemudian tengah kiri, di bagian tengah, dan ini untuk bagian tengah kanan, dan satunya lagi, kita pindah bergeser dulu ke arah bawah. Ini untuk memindahkan objek ke arah kiri bawah. Kemudian ini tengah kiri, dan satunya lagi adalah kanan bawah. Oke, seperti itu fungsinya. Atau di dalam menu wrapping text itu kita bisa mengatur objek ini mau diposisikan seperti apa. Oke, biar lebih kelihatan, saya coba untuk menggunakan objek yang lain. Di dalam tombol wrap text itu ada inline with text, maksudnya objek akan berdiri sejajar atau posisinya sejajar dengan teks. Jadi dia masuk dalam bagian dari paragraf. Oke. Sementara untuk posisi square, dia akan seperti ini, dia akan menyesuaikan dengan teks. Square ini dia tetap mempertahankan posisi kotaknya. Tick hampir sama, jadi teks akan melingkari objeknya. Kemudian stroke juga, stroke akan mengikuti bentuk objek. Oke. Jadi kalau diperhatikan di bagian atas ini itu datar dan ke bawah itu agak bundar gitu ya. Jadi di sini juga objeknya akan mengikuti. Sementara top and bottom, maka semua objek itu berada di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian behind text, maka objeknya berada di belakang teks. Kemudian in front of text, itu objeknya berada di atas teks. Oke, seperti ini. Dan biasanya suatu logo dari instansi itu dia menggunakan in front of text. Maka diletakkanlah di atas, dan ini tidak akan mengganggu teks yang ada di sampingnya. Wrapping text juga kita bisa munculkan dengan klik kanan pada objek, kemudian akan muncul menu wrapping text seperti tadi. Sementara bring forward itu untuk mengatur objek itu diletakkan di atas objek yang lainnya seperti ini. Oke. Dan back forward itu untuk mengatur
objek satu itu berada di, jadi dia berada di belakang objek yang lain. Kemudian di sini ada legend, bisa diatur untuk memposisikan objek. Oke, kemudian ada juga rotasi untuk memutar objek seperti ini. Oke, itu tadi contoh penggunaan layout, bagaimana kita mengatur teks atau mengatur objek yang ada di dalam dokumen kita. Jadi teman-teman yang ingin mencoba silakan. Jangan takut untuk mengeksplor semua yang ada di dalam Microsoft Office Word, karena akan lebih baik kalau teman-teman bisa banyak paham untuk menguasai Microsoft Office Word 2019 ini. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.